firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Hamba-Mu yang saat ini kembali Engkau pakai untuk menjadi alat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karuniakan hikmat dari Tuhan sehingga hamba-Mu boleh mampu berkata-kata dan menjabarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga boleh menjadi berkat, kekuatan, nasihat, bahkan teguran bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Lembutkan setiap hati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh betul-betul mereka lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku akan datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang diberi waktu dan kesempatan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saya punya satu cerita. Saya turun ya. Ada seorang bapak. Ini bapak ini merantau ke luar negeri dari Korea lah. Dia suka nonton film Korea kan. Ada seorang bapak yang memiliki 4 orang anak. Dan dia baru saja pulang dari luar negeri. Ketika bapak itu sampai di rumah, dia membawa oleh-oleh untuk ke-4 anaknya. Oleh-olehnya sama. Tidak ada yang berbeda untuk setiap anaknya. Ketika ia datang dan masuk ke dalam rumah, ada anak pertamanya datang dan menyambut bapaknya. Papa sudah pulang. Iya, Papa sudah pulang nak. Lalu kemudian bapak tersebut membuka tasnya dan memberikan hadiah itu kepada anaknya. Lalu kemudian anak itu mengatakan sesuatu kepada bapaknya seperti ini. Terima kasih, terima kasih,
pasti dia Betel. Ya, karena dengan senang sekali dia menerima hadiahnya. Lalu kemudian datanglah anak ketiga. Datang anak ketiga tanpa ekspresi. Aduh, datar sekali datang menghadap bapaknya. Papa, apa bawakan saya? Di rumah bapaknya, ini ada saya bawakan kau. Lalu dia kemudian mengambil hadiah itu dan tanpa senyum hanya berkata, terima kasih, Bapak. Lalu dia pergi begitu saja. Bapaknya tersenyum dan mengatakan, oh itu gereja Toraja. Gereja Toraja kan tanpa ekspresi ya. Sama semua, mau dari potong sampai berkat ekspresinya sama, datar. Ya, itu kebanyakan, tidak semua. Lalu datang anak yang keempat, anak bungsu datang berlari-lari. Dan bapak itu mengatakan, ini hadiahmu, ini oleh-olehmu nak. Lalu dengan berderai air mata, dengan penuh haru, dengan penuh tangisan, anak tersebut menyambut hadiah dari bapaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak itu mengatakan, oh Pantekosta. Ya, saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari keempat respon, dari keempat ekspresi atas hadiah yang diberikan oleh Bapak tersebut kepada keempat anaknya, apakah kemudian kita mengatakan bahwa keempat anak tersebut ada yang benar dan ada yang salah, atau respon mereka ada yang salah dan kemudian yang lain itu benar? Ada yang berani mengatakan seperti itu? Tidak ya? Tidak ada yang salah dengan respon mereka, tidak ada yang salah dengan ekspresi mereka, karena mereka merespon hadiah, mereka merespon oleh-oleh, sukacita yang dibawa oleh bapaknya itu berdasarkan dengan apa yang menjadi kepribadian mereka. Itu. Jadi tidak ada yang salah dengan respon, tidak ada yang salah dengan ekspresi dari keempat anak tersebut. Saudara, hidup beriman kita orang Kristen sebenarnya sama dengan cerita saya tadi, ya. Kita punya satu Allah, kita punya satu Bapa, kita punya satu Yesus Kristus, dan kita punya satu Alkitab. Tetapi cara kita merespon, cara kita mengekspresikan iman kita, itulah yang berbeda. Ada yang dengan sorak-sorai bertepuk tangan, ada yang menangis dengan derai air mata, dan ada juga yang tanpa ekspresi, tanpa kita, seperti kita gereja Toraja, ya. Doa pengakuan dosa dengan berita anugerah pengampunan sama saja, ya. Mau tunduk dalam penyesalan atau bersukacita karena pengampunan dosa sama saja, ya. Apakah itu salah? Sekali lagi, tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang kemudian dibenarkan bahwa yang bertepuk tangan itu benar, yang menangis itu salah, dan yang datar seperti kita itu sama sekali salah. Tidak. Yang salah adalah ketika kita sibuk berdebat, kita sibuk memperebutkan ekspresi siapa yang paling benar, kita sibuk memperebutkan baptisan siapa yang paling benar. Lebih parah seperti kita di sini, ya. Terkadang kita mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa oh kalau gereja itu tidak ada Roh Kudusnya, kalau gereja yang di sana itu ada Roh Kudusnya. Itu yang salah. Tidak ada yang salah dengan respon. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan ekspresi. Yang salah adalah ketika kita sibuk berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Saudara, jauh sebelum hal ini terjadi, ya, jauh sebelum kenyataan anak-anak Tuhan saat ini menjadi bagian dari kehidupan kita, Yesus sudah mengetahui bahwa hasil dari kesaksian, hasil dari pemberitaan firman Tuhan dari para murid ribuan tahun yang lalu akan melahirkan ekspresi dan respon yang berbeda bagi setiap orang. Banyak hal yang bisa mempengaruhi, mungkin karena budaya, karena latar belakang orang tersebut, atau karena kepribadian atau sifat dan karakter dari si murid yang saat itu dipakai Roh Kudus secara luar biasa untuk menjadi saksi tentang kerajaan surga, mewartakan Injil Yesus Kristus. Menyadari hal itu, Yesus tahu pasti akan menimbulkan perselisihan. Yesus tahu bahwa akan ada perdebatan di antara anak-anak Tuhan. Maka sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mendoakan para muridnya. Bukan cuma murid yang hidup pada zaman itu, tetapi murid yang hidup juga zaman ini. Dan sampai kita
dibinaku. Yesus berdoa bahwa supaya mereka itu menjadi satu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, menarik untuk kita pahami bahwa Yesus berdoa agar para murid menjadi satu. Kalau bahasa aku dibilang ut omnes umnum sin. Ada lagunya kan? Ut omnes umnum sin, jadilah mereka satu. Kayak seperti itulah ya. Itu adalah bahasa Latin ya. Hal ini tidak berbicara soal keseragaman organisasi. Menjadi satu dalam hal ini bukanlah untuk menjadikan organisasi gereja itu menjadi satu, tetapi menjadi satu dalam misi Allah, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya, membuat semua orang yang di kolong langit ini bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu dia. Soal bagaimana caranya, itu tergantung dari talenta, itu tergantung dari karunia kita masing-masing, serta pertolongan Roh Kudus. Asalkan cara kita tetap berdasarkan firman Tuhan atas dasar kasih, bukan dengan ancaman dan paksaan. Itu dia ya. Sekali lagi, soal bagaimana caranya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu tergantung dari talenta, dari karunia kita masing-masing, serta pertolongan Roh Kudus. Ingat, asalkan cara yang kita pakai tetap harus berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh memaksa, apalagi sampai mengancam. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sungguh sangat disayangkan bahwa saat ini masih saja ada anak-anak Tuhan yang berselisih hanya karena soal ekspresi. Baku rebut jemaat, orang Toraja bilang mekayu jo palanduan. Orang Kristen dikristenkan kembali, akhirnya gereja menjadi terpecah. Bagaimana dunia mau tahu Yesus dan Bapa itu satu kalau kita yang memberitakan hal itu tidak sehati? Bagaimana kemudian kita mau mengatakan kepada orang yang tidak mengenal Yesus, inilah Yesus kami Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah sejati, Bapa yang sejati, yang di dalam Dia satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Nah, dari sehari-hari dilihat, oh nah ini orang Kristen katanya satu dengan Tuhannya, katanya Yesus satu dengan Bapa, tapi kenapa dan mereka saling baku ngomong hal yang tidak baik, bersaing dan lain sebagainya. Saudara, ingat tema Natal kita tahun lalu, jadilah sahabat bagi semua. Artinya, mari kita bergandengan tangan. Agak susah ya kalau di musim pandemi saat ini kita mengatakan saling bergandengan tangan. Bukan bergandengan tangan kalau begitu. Mari kita satu hati dalam perbedaan kita menyebarkan warta dalam Yesus Kristus. Ya. Satu hati mengabarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tema oikumene kita bulan ini, satu tubuh, satu beban, jadilah sahabat di masa sukar. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus dengan fungsi yang berbeda. Coba lihat kita punya badan sendiri ya. Tangan dan kaki, telinga dan mata, hidung dan mulut itu memiliki fungsi yang berbeda namun bagian dari kesatuan tubuh tersebut. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dan gereja-gereja yang ada saat ini, semua anak Tuhan yang dengan keanekaragamannya, dengan semua kekayaan perbedaannya, adalah bagian dari tubuh Kristus dengan fungsi yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai telinga, ada yang berfungsi sebagai mata dan lain sebagainya, sesuai dengan talentamu. Tidak semua kita sama. Karena kita tidak sama, karena mungkin kita berbeda, bukan berarti juga ketika kita menjadi bagian yang paling terkecil lalu kita mengatakan bahwa aduh, nggak usah jo saya karena saya kan cuma kecil. Biar jo itu yang besar-besar yang kerja, biar jo itu mereka yang punya sekolah, biar jo mereka itu majelis gereja, biar jo pendeta, biar jo pemerintah, biar jo dokter dan lain sebagainya. Tidak demikian. Dalam kapasitas kita masing-masing, sekecil atau sebesar apapun talenta kita, kita tetap dibutuhkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama
kasihi Tuhan, 3 bulan sudah kita berada di masa sulit pandemi Corona saat ini. Sudah ada yang bingung, resah, dan gelisah dengan masa depannya. Mau sekolah ke saya ini, mau kuliah saya ini, mau ujian proposal, mau ujian skripsi, mau cari kerja, mau cari ini, cari jodoh, cari pasangan, menikah, dan lain sebagainya. Ada juga yang kecewa karena di PHK. Ya, sudah banyak saudara-saudara kita yang harus dirumahkan. Para medis kita pun saat ini sebagian sudah mulai merasakan kekecewaan, sudah mulai merasakan emosi, sudah mulai merasakan putus asa melihat perlakuan kita masyarakat. Kita masyarakat sudah mulai bosan diam di dalam rumah karena tidak ada penghasilan dan lain sebagainya. Apakah kemudian di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, kita sebagai orang Kristen hanya akan sibuk mengurusi perbedaan-perbedaan yang sepele di antara kita? Apakah sebagai orang Kristen ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, entah sampai kapan kesulitan ini akan berakhir, lalu kemudian kita hanya akan sibuk mempersalahkan, kau salah, saya benar, kau benar, kau ajaranmu yang benar, ajaranku yang salah, dan lain sebagainya? Apakah kita akan terjebak dalam dilema untuk saling mempersalahkan atau kemudian saling memperebutkan kebenaran yang sebenarnya sama-sama berasal dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab? Saudara, mari buka matamu, mari buka hatimu. Bukan saatnya kita untuk saling mempersalahkan saat ini. Bukan saatnya kita untuk memperdebatkan semua jenis perbedaan yang ada di antara kita saat ini. Saat ini adalah saat untuk kita saling mendoakan siapapun mereka, sehati dalam menebar kasih Yesus, menolong mereka yang kesulitan tanpa harus melihat dari label gereja mana mereka berada. Siapapun, jangan cuma jemaat Efrata Maholo ada bantuan ya, Efrata Maholo saja, atau Winowanga saja, atau Wasa saja, atau Alitupu saja. Tolong doakan, bantu mereka yang membutuhkan tanpa harus melihat dari label mana mereka berasal. Kita tidak bisa bergandengan tangan saat ini ya, sekali lagi. Kita tidak bisa untuk bergandengan tangan saat ini karena situasi kita. Tapi bukan berarti ketika kita tidak bisa bergandengan tangan, kita tetap bisa untuk berdoa. Dalam tindakan kita masih bisa bersama-sama untuk saling menopang. Terimalah bahwa memang kita berbeda, tetapi perbedaan yang ada pada kita saat ini adalah bagian dari cara Roh Kudus untuk bekerja dan menjangkau semua orang-orang yang belum percaya kepadanya. Tuhan memakai perbedaan kita untuk menjangkau setiap orang yang belum percaya kepada Yesus, kepada Kristus, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti lagunya Dewi Persik, stop kau mencuri hatiku ya. Saat ini stop untuk saling mengklaim bahwa gerejaku benar dan gereja yang di sana salah. Stop untuk kemudian saling memperdebatkan ajaran siapa yang benar dan ajaran siapa yang salah. Karena sejatinya saudara, tugas panggilan kita dalam dunia ini adalah mewartakan dan membuat dunia tahu bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Tugas kita adalah menjadikan semua umat yang ada hidup di bawah kolong langit ini bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan untuk mengagungkan suatu organisasi yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kita, menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin.